Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday, teman-teman. Kita ngelihat pergerakan Bitcoin hari ini udah langsung responsif ya. Sama kayak Nasdaq, S&P, oil, dan dolar. Sehubungan dengan pernyataan dan bombardir yang terjadi di Iran ya, per kemarin teman-teman. Jadi kita udah dapat beberapa statement menarik yang baru sih ya dari Donald Trump. Waduh ya, ini ribut ini ya, ribut statement ya teman-teman sekalian. Jadi guys, kalau lihat dari statement-statement ini, ya intinya sih kita ngelihat ributnya masih lanjut ya, masih panas kondisinya. Terus saya nggak tahu juga ya, apakah kalau Iran sih bilang katanya nggak bisa, ya tuh. Iran security official says control of the Strait of Hormuz is determined by Iran's will, not by Trump's post. Kenapa? Karena Trump tadi nge-post ya, dia bilang katanya Strait Hormuz dibuka ya, dan akan tetap dibuka gitu dengan atau tanpa Iran. We are reinstating the Iranian blockade. Yang terakhir itu maksudnya adalah untuk mensupport supaya kapal-kapal tanker itu bisa lewat dengan aman gitu, dijagain sama Amerika. Intinya kayak gitu. Terus dia mengklaim bahwa dia adalah, atau US adalah the guardian of the Hormuz Strait, ya, the guardian of the galaxy, ya, mirip nih kayaknya ya, dia nonton film ini, yakin saya. Terus ya dia bilang katanya, tapi supaya fair, supaya adil, ya kita ngecas kalian gitu. Rate-nya adalah 20% dari cargo ship gitu. Ya ini berarti kena tambahan cost ya, uang keamanan lah bahasanya kalau kita gitu ya, senilai 20%. Ya kalau kita lihat kondisi kayak gini kan nggak tahu juga ya, apa iya dia bisa jalanin gitu kan, apa iya Iran nggak akan respons gitu. Akhirnya kalau kita lihat ya, strikes degraded Iran's ability to continue attacking commercial shipping. Forces struck a submarine and ship maintenance facility in Iran on Sunday. Pokoknya dari Central Commando aja tetap terus ngirimin respons, dan seakan-akan perang tuh masih berjalan ya, masih panas, masih hot teman-teman. Nah efeknya apa? Sebenarnya ya secara tidak langsung pasti pengaruh juga ya ke Bitcoin gitu. Karena S&P Nasdaq juga kena dampak gitu. Walaupun keduanya sama-sama udah berdamai ya dengan kondisinya gitu. Memang hari ini open itu ada, kita bisa bilang ada gap ya. Ini kan Senin pagi open jebret langsung turun ya 0,4% gitu. Ini kan in response atas serangan di weekend kemarin. Habis itu naik di jam tujuan, habis itu sepanjang sesi Asia sampai menjelang London tuh kena selling pressure gitu. London pulih ya, retrace sekitar I don't know ya, maybe about 79% ya dari selling pressure-nya. Habis itu tertekan lagi ya menjelang New York Open. New York Open itu ada sweep naik ke atas, turun ke bawah, sweep, habis itu balik ke tengah gitu. Jadi kayak ya biasa ya manipulasi Senin. Kalau teman-teman ada belajar ICT ya, ngikutin si ya literally si Michael dari ICT Inner Circle Trader, dia sendiri juga ngomong ya, Senin tuh biasanya dia jarang atau menghindari trading gitu. One of the reason adalah ya karena market masih digesting every information yang keluar di weekend, ya kan, entah itu news, entah itu fundamental atau apapun, tapi yang pasti digesting news itu baru terjadi atau bisa terjadi di hari Senin market open. Jadi Senin itu ngasih konteks, Selasa, Rabu, Kamis baru trading, Jumat away dari market lagi. Biasanya begitu. Ya but anyway, S&P Nasdaq keduanya sama-sama responsif terhadap berita tersebut. Ada selling pressure di pembukaan sesi Asia sampai dengan I think sampai dengan sesi London ya. Ini saya nariknya harus dari sini nih ya, dari Senin pagi gitu. Jadi kelihatan tuh ya, 7 jam 30 menit selling pressure lebih kurang 1,7%. Habis itu New York Open atau pre-New York rebound, New York Open sweep ke bawah, and then balik recovery di tengah gitu ya. Jadi seakan-akan dia nggak failed gitu untuk break di bawahnya. Nah efek ini nggak cuman pada keduanya ya, tapi pada US oil. Jadi kalau kita lihat WTI, Brent atau crude oil itu juga kena dampak.
Dan kita bisa lihat angkanya ada gap ya, naik secara signifikan gitu. Dan ini mempengaruhi dollar index juga untuk menguat. Otomatis ya risk on asset harusnya lebih kena pukul gitu ya. Ibaratnya Bitcoin, stock market itu akan kena pukul dan akan cenderung lebih tertekan lah dibandingkan yang secara fundamental diunggulkan dari kondisi konflik yang terjadi saat ini gitu. Nah, konflik ini saya nggak tahu ya bisa selesai kapan teman-teman. Tapi let's talk about price action ya. Kalau price action wise, sekarang begini. Saya ada posting ya di Twitter teman-teman. Soal bagaimana kita ngelihat ini kan sebenarnya memang berpotensi jadi inverted head and shoulders anyway ya. Jadi either dia di sini consolidate jadi double bottom atau di sini jadi double top abis itu dia rejected dan turun gitu kan. Ya at the end asal dia tetap jadi higher low itu tetap bisa jadi inverted head and shoulders dan ini in response of indicator yang nunjukin bahwa dia membentuk sebuah divergence ya pada MACD seperti itu, pada stochastic RSI kalau teman-teman pakai juga seperti itu. Kemudian kalau kita ngelihat dari weekly time frame, MACD-nya juga baru mau berpotongan ya. Artinya masih butuh 1 sampai 2 minggu closingan lagi untuk dapat validasi. Namun kalau stochastic RSI-nya udah valid crossing. Jadi ini menjadi salah satu indikasi bahwa ada potensi kita akan melihat Bitcoin bounce dulu dari level saat ini. Nah kalau dia bounce kemana? Ya ekspektasi saya masih sama ya teman-teman. Yaitu kemungkinan kita sweep high point. Ya, dia sweep high point yang ada di zona 67.000 untuk visit atau retest ke trend line atau ke area imbalance jadi up to 70k ya $70.000 tergantung dari timingnya nanti kapan gitu kan. Nah kalau internalnya ini posisi kita di internal tuh seperti ini guys. Jadi kalau kita zoom out, nah ini saya hapus dulu aja biar enak ya. Satu yang kita tahu atau yang kita ketahui adalah yes we have a supply here and we are holding below the supply selama lebih kurang sejak hari Selasa minggu lalu ya. Dia ketahan tuh di situ. Ketahan lagi, dan lagi gitu. Nah, during the weekend kemarin saya sempat sampaikan ke teman-teman di SAG juga bahwa kita ngelihat terbentuk sebuah pola descending triangle pattern. Kayaknya saya udah bahas deh harusnya di live streaming kemarin ya, waktu lagi live di YouTube teman-teman. Terus kita ngelihatnya kalau misalnya kita connecting the dots ya, between low ketemu low, terus saya extend ke samping seperti ini. Yang terjadi adalah kita testing tuh sebetulnya ke level tersebut. Dan kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya kita di sini ascending triangle ya. Jadi ada potensi ngebentuk ascending triangle. Namun kalau kita lihat secara time frame daily, what happened actually itu adalah kita sedang stuck di sebuah range yang amat sangat tipis. Ya nggak tipis lah ya, lumayan gede teman-teman. Jadi high point-nya adalah yang ini, low point-nya adalah yang ini. Nah itu udah, kita cuman sideways doang gitu. Kalau mengacu pada historical movement-nya daripada Bitcoin, memang dia sering kayak gitu ya. Artinya dia turun impulse, konsolidasi gitu kan. Dia naik impulse, konsolidasi gitu. Nah, biasanya 5 sampai 9 hari tergantung dari kondisi marketnya juga. Dan kalau memang demikian, ya udah kita lihat aja nih. Jangan-jangan nunggu besok. Besok itu kan inflation report. Ya, ini udah kita bahas di video yang terakhir dan sudah kita bahas juga di live streamingnya ya, menjelaskan tentang potensi volatilitas yang meningkat diakibatkan oleh data inflasi tersebut. Ya, jadi intinya kayak begini nih yang kita lihat sementara teman-teman ya. So, I guess what happened currently itu nggak jauh-jauh dari respons terhadap demand area, nggak jauh-jauh dari respons terhadap area imbalance, nggak jauh-jauh respons dari trend line, nggak jauh-jauh respons dari anchored VWAP juga. Kalau teman-teman pakai anchored VWAP dari tanggal 1 Juli, yang terjadi adalah kita testing ke VWAP-nya precisely di situ. Dan terakhir itu memang dia holding juga di situ 2 kali ya. 3 kali lah teman-teman. Sebelum akhirnya dia rebound tuh ada reversal validasi di sini ya, terbentuk di time frame yang lebih kecil gitu. Dan pada case saat ini sebenarnya 5 menitnya sih nawarin konfirmasi itu gitu kan ya. Jadi sebenarnya technically kita bisa berargumen juga bahwa you know what, there might be a possibility dia mungkin memang bisa rebound dulu nih for the rest of New York session. Apalagi Asianya turun kan. Biasanya kalau kita lihat pergerakan hari Senin tuh memang suka tricky kayak gitu ya. Seninnya paginya dia turun dulu,
malamnya dia rebound gitu, atau malah paginya dia naik, malamnya dia dibanting gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu kondisinya ya. But for now teman-teman, ini yang terlihat based on price action. Besok harus dipantau rilis inflation report, harusnya ini yang jadi katalis untuk konfirmasinya whether dia akan breakdown dari si range ini atau dia akan breakout dari si trend line yang membentuk si inverted head and shoulders tersebut. Namun demikian, kita butuh katalis kuat, kita butuh real volume untuk menggerakkan marketnya. Baru lebih confident juga kan untuk next move-nya seperti apa. Karena kalau kita lihat data dari pergerakan 7 hari yang lalu, kita cuma flat aja sebetulnya. Nggak banyak kemana-mana, teman-teman. Ini juga mungkin menjadi salah satu penyebab ya. Kalau teman-teman trading di altcoins kok kayaknya agak berat ya geraknya gitu kan. Sebagian mungkin flat, ada yang mungkin udah naik bullish tiba-tiba jadi bearish gitu. Ya itu mungkin menjadi salah satu pengaruh yang kita juga harusnya jadikan ini sebagai concern ya, atau perhatian untuk kita pantau atau kita perhatiin teman-teman. Bahwa kita butuh real breakout baru kemudian lebih enak mungkin untuk tradingnya ya. Sekiranya kayak gitu guys ya. Overall ya itu gambaran yang bisa saya berikan, bukan gambaran ya, tapi update yang bisa saya berikan untuk hari ini. Perhatiin liquidation heat map, perhatiin juga dari sisi yang tadi saya bilang ya, time frame kecil untuk konfirmasi atau validasi, dan selebihnya kita tunggu di inflation report besok. So that's gonna be the update. God bless everyone. Happy Sunday. Happy Monday ya, udah lewat guys. Ya, happy Tuesday berarti soon. Dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga sehat selalu. God bless semuanya. Cheers and bye-bye guys.